Jadi manusia itu cenderung pragmatis. Tuhan yang monoteis itu kan berjarak dari manusia. Tuhan yang ada di sana. Makanya kalau kamu berdoa kan dangak. Kamu kalau doa dangak apa dengkluk? Ya Allah minta apa? Ya Allah minta. Kalau kamu merasa Allah itu terlibat dalam hidupmu, ada di dalam dirimu, di alam semesta ini dia ada di mana-mana, mungkin dengkluk. Tapi kalau merasa Allah jauh di sana, kamu dangak. Ya, enggak tahu. Kamu mikirnya gimana? Kamu doa juga kadang iseng kan, doanya hafalan. Tapi bagi Karen Armstrong, ketika manusia Tuhan itu jauh, dia tidak puas, pengen Tuhan yang akrab gitu loh, yang terlibat dengan kita, bukan yang jauh-jauh yang tidak bisa dipahami. Dari situlah terus muncul gagasan roh-roh tadi, muncul gagasan dewa-dewa, wis tidak karu-karuan, yang jauh, yang sejati malah dilupakan. Itu katanya Karen Armstrong. Jadi awalnya manusia itu monoteis, tapi terus nyeleweng lagi, nyeleweng, dimonoteiskan lagi, dikirimkan Nabi, nyeleweng lagi, dimonoteiskan lagi, dikirimkan oleh Tuhan yang sejati, Nabi, Rasul, Kitab Suci. Jadi selalu begitu kisahnya manusia itu, nyeleweng lagi. Kalau kita yakin Nabi Muhammad adalah Nabi Pamungkas, berarti terakhirnya Nabi Muhammad. Kalau sekarang nyeleweng lagi, ya wallahu a'lam bishawab. Selesai, tidak dimonoteiskan lagi sama Allah, itu ditutup, ganti cerita. Nah, itu katanya Karen Armstrong. Jadi manusia aslinya itu monoteis. Oke, kita lihat. Katanya Armstrong, selama 4000 tahun lebih, gagasan monoteisme, keberagamaan Tuhan satu yang sejati, itu mampu loh menjawab banyak pertanyaan. Islam, Yahudi, Kristen itu menyelesaikan sangat banyak sekali problem peradaban, problem kemanusiaan dulu. Hanya saja manusia hari ini banyak yang tidak merasakan lagi manfaat langsungnya punya Allah, punya Tuhan, punya agama. Agama tidak banyak main, tidak banyak fungsi lagi hari ini. Apalagi di kalangan orang-orang pintar yang ngerti agama. Agama di tangan banyak orang yang tidak pas, yang keliru. Maka lama-lama terjadi deviasi. Agama kehilangan fungsinya. Dan pada saatnya dia akan terlupakan. Islam yang benar, yang kamu sebut rahmatan lil alamin, yang kamu sebut agama damai, Islam itu indah, maaf dan seterusnya, ya kan, lama-lama akan kamu lupakan. Kenapa? Tidak operatif. Dia tidak solutif terhadap problem peradaban. Kenapa dia tidak solutif? Karena kamu tidak pakai. Kamu pakai untuk yang lain. Gitu. ISIS pakai Islam untuk bunuh orang. Imam Samudra pakai Islam untuk ngebom orang. Kamu Islam kamu gunakan untuk apa sekarang? Untuk menjawab problemmu kalau kamu Muslim. Dan ini ya, karena agama tidak fungsional, tidak operatif lagi, lama-lama pasti hilang, katanya Karen Armstrong. Seandainya masih ada, sudah sangat terdistorsi. Padahal 4000 tahun sejarahnya Tuhan di Yahudi, Kristen, Islam. Apa? Oh iya, kaget itu. Oke. Jadi 4000 tahun gagasan Tuhan dengan bekal Tuhan, umat Islam itu suara apa? Kembang api. Iyalah, tidak apa-apa. Senang sekali mungkin Tuhannya ada kembang apinya. Jadi ya kita nikmati aja lah, lumayan. Ada iklannya. Oke. Nah, iya. Dilanjutkan aja. Oke. Jadi awamnya melakukan ini, orang pinternya melakukan ini hari ini.
Kalau Karen Armstrong pinjam Peter Berger. Ora terima kene ini Peter Berger ya. Oke. Katanya Peter Berger, kita itu berarti orang-orang pintar, termasuk kita yang intelektual, yang mahasiswa, sering menggunakan standar ganda. Standar ganda itu kalau kita belajar tentang agama-agama kuno, ajaran-ajaran agama, usben, saingan. Kalau nggak gitu nggak selesai-selesai nanti. Jadi iya, ternyata kita yang kalah. Sing waras ngara apa? Ada yang mau nonton dulu enggak apa-apa? Bagus loh itu. Oh, ya. Syukur. Alhamdulillah. Kita akhiri. Oke. Ya, tinggal dikit. Jadi katanya Peter L. Berger, intelektual hari ini itu sering pakai standar ganda. Kalau membaca pikiran-pikiran agama masa lalu, sering dianggap deso, out of date, hanya anak zamannya dulu, sekarang sudah nggak relevan lagi. Padahal kalau membaca pikiran hari ini, pikiran-pikirannya sendiri sekarang tidak mau melabelkan itu. Terhadap pikirannya sendiri dia nggak mau bilang ini pikiranku untuk hari ini sementara. Nganggep pikirannya hari ini itulah yang pasti benar. Itu yang dikritik oleh Peter Berger. Standar ganda. Kalau memang pikiran-pikiran masa lalu itu relatif dan sudah nggak relevan lagi, pikiranmu hari ini juga sifatnya relatif, pada saatnya akan nggak relevan. Tapi orang barat, termasuk kita yang intelektual, sering sewenang-wenang, menang-menangan. Pikiran dulu direlatif-relatifkan, pikiran yang sekarang dianggap inilah yang benar. Ya kan? Kalau kamu cerita apa ceramah apa ngajar kan seolah-olah inilah yang benar. Itu pikiran dulu. Itu Ghazali abad ke-9, abad ke-10. Itu abad ke-7 zaman Nabi. Sekarang mungkin gak relevan lagi. Tapi untuk pikirannya sendiri dia tidak mau ngomong pikiranku juga gitu sebenarnya. Sekarang mungkin relevan sebentar, besok mungkin juga tidak relevan lagi. Itu yang disebut standar ganda. Jadi kalau memang bebas sejati, bebas sejati itu maksudnya ya kita berpikir bebas, kita berpikir sesuai kepentingan kita sekarang dan hari ini, berarti pikiran kita juga relatif. Orang lain dengan kebebasannya punya pikiran yang berbeda. Cuma sekarang banyak ilmuwan mengklaim pikirannya lah yang paling benar. Inilah tafsir yang pas. Ini selalu begitu. Itu namanya standar ganda. Oke. Terus katanya Karen Armstrong, memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual, ke dalam ruang suci milik kita sendiri, merupakan tindakan yang tidak sehat dan tidak ilmiah. Ini tak terjemah langsung dari buku terjemahannya. Ini akan mendorong orang untuk berpikir bahwa perilaku yang diilhami oleh Tuhan tidak perlu dikenakan standar normal dalam soal kepantasan dan rasionalitas. Potongan ini agak susah kamu pahami kalau dari terjemahannya. Kalau dari aslinya, maksudnya gini loh, kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong urusan Tuhan itu nggak ada hubungannya sama akal,
Tuhan itu urusan tersendiri, nggak usah dipikir. Tuhan itu sakral, akal nggak akan nyampe ke sana. Katanya Karen Armstrong, itu nggak sehat, nggak alamiah. Inilah nanti yang jadi sumber orang melakukan apapun atas nama Tuhan dan nggak mau disalahkan. Orang tidak bisa sadar bahwa itu sebenarnya cuma pemahamanmu, pemikiranmu tentang maunya Tuhan, bukan maunya Tuhan yang sebenarnya. Jadi orang-orang, kan kita sering bertindak ini sesuai dengan maunya Allah. Ini loh yang diinginkan oleh Tuhan itu kan, seolah-olah kita jadi juru bicaranya Allah. Seolah-olah bukan akalmu yang main, karena bagi kamu akal nggak boleh main. Urusan Tuhan, urusan yang sakral. Tapi katanya Karen Armstrong, itu tidak alamiah, tidak mungkin bisa kayak gitu. Begitu bertemu yang namanya manusia, pasti akal budinya main. Jadi kalau maunya Tuhan itu selalu maunya Tuhan menurutmu, maunya Tuhan menurutku. Maunya Tuhan yang sebenarnya kita tidak tahu, kecuali kamu ketemu dulu sama Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong inilah sesuai yang diinginkan Tuhan, loh kok sampean ngerti? Kalau pengen ngerti maunya Tuhan yang benar, monggo ketemu dulu aja sama Tuhan. Ya kan? Jadi nggak tahu kita maunya Tuhan yang benar apa, tapi kita tetap harus memahami apa maunya Tuhan, karena kita orang yang bertuhan. Cuma hasil kesimpulan kita tentang Tuhan dan maunya itu pertanggungjawaban moralnya mutlak ada pada diri kita. Jadi kalau kamu mukuli orang dengan alasan perintah Tuhan dan kamu di penjara, itu sudah resiko, karena kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang mukuli. Gak usah lari pada Allah, kamu kok. Itu kan kayak zaman Umar bin Khattab, ada maling bilang, loh saya maling, itu kan sudah takdirnya, Allah menakdirkan saya kayak gini. Terus katanya Umar, yo saya mukuli kamu juga sudah takdirnya. Ya kan, selesai. Kalau alasannya takdir, ya kabeh takdir. Jadi Allah selalu kamu jadikan kambing hitam. Gitu loh. Mari kita berantas kemaksiatan. Terus kamu ngerusak kemana-mana, mukuli orang di mana-mana, seolah-olah itu ini perintah Allah loh. Kalau Allah ada, dia bisa tersinggung itu. Lah kok aku merintah mukul-mukul kayak gitu, kok jadinya lucu kan gitu. Jadi itu maunya Karen Armstrong. Jadi Tuhan jangan dipaksa untuk diisolasi secara intelektual, karena nggak mungkin itu, nggak alamiah. Kamu pasti memahami Tuhan sesuai versimu, kacamatamu, dan apapun tafsiranmu sah. Cuma tanggung jawablah sendiri. Itu aja maunya Karen Armstrong. Terus meskipun demikian, nah ini yang selama ini kita pelajari. Ketika kita belajar Tuhan, memahami Tuhan pakai akal, ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ini kalau pakai bahasa lain, katanya Tuhan itu wholly other. Katanya Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan apapun yang ada. Lah kok dijelaskan seperti para filosof kemarin, sebab pertama, penggerak pertama. Lah itu kan ngomong apa yang ada sekarang, paradigma berpikir ruang dan waktu. Kalau Tuhan sama sekali berbeda, ya tidak bisa dia dijelaskan dengan logika sebab pertama, penggerak pertama. Kalau dia sebab pertama, penggerak pertama, itu berarti urusannya masih dunia. Katanya Tuhan itu sama sekali bukan urusan dunia, sama sekali berbeda, tidak bisa dideskripsikan. Itu kelemahannya, pikiran-pikiran para filosof. Tapi juga ada kelebihannya. Dengan gaya filsafat menjelaskan tentang Tuhan, Tuhan rasanya lebih dekat, lebih akrab. Dia tidak sama sekali asing, jauh, yang tidak terjangkau. Tapi
dengan penjelasan kayak kemarin, penjelasan filosofis tentang Tuhan itu, rasanya Tuhan itu ya terlibat aja sama hidup kita sehari-hari. Tidak sangat jauh di sana yang tidak terjangkau. Jadi ternyata kita juga bisa kok menjangkau Tuhan meskipun sebatas pengalaman kita sendiri, sebatas nalar kita sendiri. Jadi itu kelebihan kelemahannya belajar tentang Tuhan secara filosofis, katanya Karen Armstrong.